Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfiana akan melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya, yaitu Bunga dan Winnie. Kali ini saya dan Nur Fauja akan menjelaskan mengenai metode stepping stone. Sebelum kami ke contoh soal, saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode stepping stone. Jadi, metode stepping stone ini merupakan metode yang digunakan untuk menghasilkan pemecahan layak bagi permasalahan transportasi dengan biaya-biaya operasi, sehingga mendapatkan biaya pengiriman yang relatif. Lalu apa tujuan kita menggunakan metode stepping stone? Tujuannya yaitu untuk mempertahankan kendala penawaran dan permintaan dengan cara yang sama tujuannya itu untuk mempertahankan kendala penawaran dan permintaan sambil melakukan alokasi ulang barang ke suatu kotak yang kosong. Dan yang harus teman-teman ingat, kelompok kami mendapatkan sumber yang mengatakan bahwa di dalam menggunakan metode stepping stone ini mempunyai aturan siklusnya ya. Yang pertama, suatu siklus perubahan pengalokasian tidak boleh mengubah nilai penawaran dan permintaan. Lalu yang kedua, dalam satu siklus hanya boleh terdapat satu kotak yang kosong saja yang terlibat. Yang C, suatu siklus berawal dan berakhir pada kotak yang sama. Jadi jika siklusnya itu berawal dari misalnya dari kotak X13, maka setelah melewati siklus itu harus berakhir pada kotak X13 juga. Lalu yang keempat, hanya boleh ada dua kotak yang berurutan yang terletak pada baris atau kolom yang sama. Mungkin untuk penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam, saya dan Nur Fauja akan memberikan sebuah contoh soal. Yang pertama, contoh soalnya akan datang dari saya sendiri, di mana di sini ada contoh soal yang kami dapatkan dari sebuah sumber yang akan kami sertakan dalam referensi di Word kami ya teman-teman. Di sini contoh soalnya, CV Tani Mandiri saat ini beroperasi dengan ketentuan tertentu. Ketentuan tertentu ini di dalam artikel itu kan tidak ada narasi soalnya langsung ya. Jadi di sini saya bikin ketentuan tertentu itu. Jadi di situ tuh ketentuannya maksudnya kayak misalnya dari kapasitas dan lain-lain, ketentuannya itu akan disajikan dalam sebuah tabel yang akan saya tampilkan pada pembahasan ya teman-teman. Lalu dari situ carilah biaya pengiriman optimal yang dilakukan Tani Mandiri tersebut. Jadi kita akan mencari biaya pengiriman optimalnya. Di sini kan kita akan menggunakan metode stepping stone ya teman-teman. Tapi di sini cara metode stepping stone-nya yang pertama itu kita harus membuat tabel awal dulu. Menggunakan apa? Menggunakan NWC atau Northwest Corner yang sudah dijelaskan oleh dua teman saya sebelumnya. Jadi sebelum kita ke stepping stone, kita akan melalui tahap NWC dulu ya. Di sini ada tabel kapasitas seperti yang tadi soal ya, karena ketentuannya itu ada di dalam pembahasan. Misalnya ketentuan terkait kapasitasnya sudah disampaikan dalam tabel sini yang dapat teman-teman lihat di layar masing-masing. Lalu di sini ada tabel permintaan dari masing-masing kotanya. Lalu di sini ada alokasi NWC. Mengenai alokasi serta perhitungan NWC, di sini saya tidak akan mengulang penjelasan dua teman saya sebelumnya karena saya yakin teman-teman yang menyimak video ini pasti sudah memahami video sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh dua teman saya. Jadi mengenai alokasi serta perhitungan NWC itu sama dengan cara yang teman saya jelaskan pada contoh soal sebelumnya. Cuma kita perlu ubah di soal aja ya. Jadi angka-angkanya yang kita ubah. Jadi di sini setelah kita melewati tahap alokasi NWC, saya akan menggunakan tabel ini. Tabel ini akan saya gunakan pada tahap stepping stone-nya. Oke, jadi kita langsung ke tahap stepping stone-nya aja teman-teman. Jadi dari tabel NWC yang kita tadi sudah dapatkan itu, di sini kan ada nih sel kosongnya kan yang diberi tanda X. Berarti ada X1, X12 nih dicari. Lalu ada X13 nih dicari, lalu ada X23 nih dicari, lalu ada X31. Jadi yang sel yang kosong itu kita akan mencari nilainya. Dengan cara apa? Dengan cara stepping stone yang akan kami bahas ini ya. Jadi bagaimana cara mencarinya? Yang pertama misalnya X12. X12 kan yang ini kan teman-teman. X12 ini X12 ini dia harus kembali ke 12 juga.
Jadi dia harus melewati siklus-siklus yang lain, tapi harus kembali ke sini juga. Jadi dia boleh mengarah ke arah jarum jam, boleh juga berlawan arah jarum jam ya. Yang ini akan berlawan arah jarum jam dari X12 akan ke X11, lalu ke X21, lalu ke X22. Jadi 4 kotak ini. Terus yang harus teman-teman ingat, nilainya ini di sini mau ada ketentuannya. Jadi ini tuh bernilai positif, negatif, positif, dan ini bernilai negatif. Dia emang ketentuannya positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, seperti itu. Jadi kegunaan ini yaitu pertama X12. X12 kan berarti 380. 380 ini kan negatif, berarti dikurang 312. Baru dia ditambah 313, baru dikurang 400. Teman-teman bisa cari, nanti akan didapatkan hasilnya negatif 19. Lalu yang X13, yang untuk X13 ini juga sama kayak cara yang sebelumnya, yang X12 itu ya. Dia lewatin siklus saja, yang penting nanti dia kembali lagi ke X13. Sama juga yang dilakukan dengan S23 dan X31. Nanti akan didapatkan hasilnya pengoperasian. Yang penting teman-teman harus ingat siklusnya itu positif, negatif, negatif ya. Nanti akan didapatkan hasilnya, ternyata ada yang kita lakukan iterasi pertama itu ada nilainya yang negatif. Kalau kita masih ada nilai negatif, maka ini belum boleh selesai. Kita akan melakukan iterasi selanjutnya. Lalu jika kita menemui nilai yang masih negatif dan dia itu ada lebih dari satu yang nilai negatif, kita lihat di sini nilai negatif yang mempunyai nilai yang terbesar. Berarti di sini min 35. Min 35 itu merupakan hasil dari X23. Ya, X23 hasil ini ya teman-teman ya. X23. Terus teman-teman ingat, X23 tadi itu tuh dia melewati tahap apa aja? Saya akan memberi tanda warna hitam ya, X23. X23 itu dia melewati kota X, ini X23 ya. X23. Baru dia melewati ke kota X22. Nih, dia akan ke sini. Saya kasih aja ini positif. X22 negatif. Lalu dia ke X32 positif, baru dia ke X33. Ini positif ya. Ini positif, ini negatif. Ini berfungsi untuk apa? Karena nanti di iterasi selanjutnya tabelnya akan berubah. Kita lihat di sini yang bernilai negatif kan 1.500 sama 2.000. Jika tadi hasilnya kita lihat nilai negatif yang paling besar, sekarang kita lihat nilai negatifnya yang kecil. Dibanding 1.500 sama 2.000, tentu saja 1.500 lebih kecil. Jadi nanti tabelnya itu akan berubah. Ini yang pertama ini, yang 23 ini, X23, ini kan dia positif kan? Karena tadi dia yang kecil itu 1.500, jadi nanti ditambah 1.500. Jadi tabel selanjutnya akan berubah. X23 ini akan berubah nilainya jadi 1.500. Ya, ini ya teman-teman, dia langsung berubah kan? Lalu yang ini dia negatif, berarti dikurang. Berarti 1.500 dikurang 1.500, hasilnya 0. Atau kita kosongkan saja ya, nih. Lalu yang ini, dia ini negatif 500, berarti ditambah 1.500, didapat hasilnya 2.000. Jadi tabel selanjutnya akan didapat nilainya yaitu 2.000, pintar. Lalu yang ini 2.000, karena dia negatif, berarti 2.000 dikurang 1.500, didapat hasilnya 500. Ya, ini. Setelah kita sampai di tahap ini, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu mengulang tahap yang saya lingkarin ini. Karena kita masih ada nilai negatif, makanya kita mengulang tahapnya lagi. Kita ulang, kita lihat lagi yang tadi yang selnya masih kosong. Berarti ada 12, 13, baru itu ada 22, baru itu ada 31. Jadi nanti dicari nilainya. Caranya bagaimana? Caranya sama dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Caranya sama, didapat hasilnya juga, ternyata masih ada yang negatif. Kalau ada yang negatif, kita ulang lagi caranya. Jadi caranya kita mengulang-ulang terus sampai dia tidak bernilai negatif. Sehingga nanti untuk menghemat waktu video ini, nanti saya langsung saja, nanti dia akan dapat kotak
pada tabel ini, maksud saya ini akan bernilai positif semua. Jadi jika sudah mendapatkan nilai positif untuk semuanya setelah melakukan beberapa tahap iterasi, pada contoh ini melakukan 3 tahap iterasi, nanti ini kan sudah bernilai positif ya semuanya ya. Ini sudah lewat positif semua, jadi ini tabel untuk nilai optimumnya. Untuk mencari nilai optimumnya kita tinggal ini aja, 1500 dikali sama di atasnya 313 ditambah 2500 dikali 316 dan seterusnya. Nanti akan didapat hasilnya. Didapat hasilnya 3.699.500. Jadi kesimpulannya, total perhitungan menggunakan stepping stone yaitu mendapatkan biaya pengiriman sebesar 3.699.500. Ini nilai untuk stepping stone. Sedangkan menggunakan NVC yang saya skip karena udah dijelaskan sebelumnya, yaitu mendapatkan hasil 3.800.000. 3.800.000 sama 3.699.500. Maka selisih antara NVC dengan stepping stone yaitu sebesar 100.500. Sekian dari penjelasan saya. Contoh soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas perhatiannya.